Terkait video yang beredar di media sosial terkait pengaturan BLTDD, itu merupakan satu kontroversi yang memang cukup berat sebenarnya. Karena kalau kita tinjau secara aturannya sudah jelas. Untuk PP 104 itu sudah jelas mengamanatkan bahwa BLTDD harus 40%. Ditunjang lagi oleh PMK 190. Di sana jelas regulasinya. Regulasinya jelas bahwa BLTDD itu minimal harus 40%. Tidak bisa kurang. Tidak bisa kurang Karena itu minimal. Nah, lalu tanggapan saya terhadap pidato Pak Menteri itu bukan penyelesaian sebenarnya. Malahan itu akan mendapatkan satu respon yang kurang baik. Kurang baik di sini yaitu akan menimbulkan satu buah respon dari desa, di mana desa itu akan semakin galau. Betul sekali itu. Nah, akan makin galau. Di video yang kemarin saya pernah sedikit membahas terkait video Pak Menteri, hanya sedikit sebenarnya. Namun setelah saya pikir-pikir, saya analisis, video itu membuat satu kegaduhan. Seolah-olah video itu adalah satu juru kunci. Ya. Satu juru kunci. Mungkin bisa menjadi pegangan untuk pihak desa mungkin. Padahal aturannya sudah ada. Kita bisa bayangkan 3 aturan sudah terbit. Yang pertama PP 104. Betul. Bunyinya sudah pada tahu. Pak Kades sudah tahu dong. Makanya mereka demo dan lain sebagainya, itu kan sebuah respon dari lahirnya PP 104. Ditunjang kembali oleh PMK. Nah, itu PMK yang baru. PMK 190. Di sana itu sudah dijelaskan lebih detail apa-apa saja yang harus dilakukan terkait penggunaan dana desa tahun 2022 pada PMK atau bisa disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya. Jadi PP-nya lahir dipertegas lagi oleh Peraturan Menteri Keuangan. Ya. Betul. Nah, di situ kalau kita sandingkan, itu kan ada miskomunikasi antara peraturan yang lahir dari pemerintah dengan pidatonya Pak Menteri yang notabene adalah pemerintah juga. Coba, kan nggak masuk di akal gitu. Sedangkan yang paling terjepit untuk mengambil sebuah sikap adalah pelaksana. Siapa pelaksana di sana? Pemerintah desa. Pemerintah desa. Pemerintah desa mau melangkah, itu terganjal. Yang asalnya sudah pure mau melakukan dengan dasar PP 104 dan PMK 190, ada iming-iming, ada angin surga. Ya. Seolah-olah desa diberi kewenangan. Sementara untuk isi dari PMK itu sendiri seperti apa? Nah, jelas gini. Dalam PMK tersebut jelas dijelaskan salah satu pasal, karena saya tidak menghafal begitu banyak, hanya salah satu pasal saja. Secara garis besar, barang siapa, ini kata-kata saya ya, tapi isinya pasti ke sana. Bila mana salah satu desa tidak menyalurkan BLTDD sampai 40%, itu kan penegasan. Tidak menyalurkan BLTDD sampai 40%, disanksi. Ada sanksi di sana. Ada sanksi. Ada sanksi. Yaitu dana desa yang akan diterima oleh desa tersebut itu hanya 60%. Ya, itu sebagaimana sudah dijelaskan tadi pasalnya di pasal 17 di poin 7-nya dalam hal
ketentuan dana desa untuk BLT sebagaimana pasal 6 tadi lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT desa yang diterapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 disalurkan paling tinggi 60% dari pagu dana desa di setiap desa. Nah, itu dijelaskannya di PMK 190. Sudah jelas kan bahwa kalau desa intinya tidak melaksanakan dana desa BLT dana desa sebanyak 40% itu akan dikurangi 40% dana desanya dari pagu anggaran. Gitu, pagu anggaran dana desa. Nah, yang menjadi permasalahan di desa yaitu ketika desa mencari KPM atau kelompok penerima manfaat sasaran BLT-DD itu tidak mencapai 40% karena di PMK juga sudah dijelaskan apa-apa yang menjadi kriteria dalam penerima manfaat BLT-DD itu sudah dijelaskan. Yang pertama sasarannya itu keluarga miskin udah jelas, terus yang kehilangan mata pencaharian itu yang terdampak dari virus corona, ya COVID-19 itu, terus yang selanjutnya tidak tercover oleh bantuan yang lain seperti PKH, BPNT, tapi sasarannya orang miskin, terus lansia. Itu menjadi kriteria BLT-DD. Selanjutnya di desa itu ada program bantuan PKH dan BPNT. Ya, penerimanya semakin hari itu atau secara berkala itu ada tambahan. Ada tambahan kuota. Ada tambahan kuota untuk penerima KKS ya. KKS atau BPNT, bisa juga PKH. Nah, sementara untuk yang miskin itu sudah tercover oleh bantuan-bantuan tersebut. Ya. Yang miskin atau dimiskinkan? Yang bisa saja yang menurut saya ada sih yang tepat sasaran yang miskin, tapi sebagian Kurang tepat. gitu. Nah, ini kan dilema, Bang. Itu dilema sebenarnya. Kenapa saya nyentil tadi atau miskin atau dimiskinkan? Karena secara nyata kita bisa lihat banyak penerima kartu sakti tersebut. Saya katakan kartu sakti nih ya. Kartu sakti tersebut banyak yang struktur ekonominya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi dong. Iya. Sehingga itu kan memicu permasalahan baru sebenarnya. Memicu permasalahan baru. Di sana terjadi konflik sosial terjadi. Pasti. Contohnya gini, si A dan si B berdekatan rumahnya. Yang satu punya mobil nih, yang satu punya mobil. Dapat bantuan. Kartu sakti tersebut. Berarti itu dimiskinkan kan? Dimiskinkan. Bukan miskin kan? Bukan. Nah, sementara yang tetangganya, yang notabene ekonominya rendah, itu tidak dapat. Disitulah permasalahan terjadi. Iya. Sekarang keluar lagi adanya kebijakan baru, mulai datangnya corona, itu ada kebijakan baru kan? Ya. Yaitu BLT-DD. BLT-DD harus Langsung diambil dari sumber dari desa. Desa bertanggung jawab karena desa yang nentuin KPM-nya, desa yang nyalurinnya, uang dana desa, gitu kan? Prosesnya ada di desa. Di sana kan stakeholdernya jelas, orang-orang yang bertanggung desa yang berbuat. Ya. Nah, sementara di 2022 itu ada aturan baru yang tadi kita bahas, yaitu PP 104 Dan PMK dan yang sudah terbiar. diperjelas oleh PMK 190.
itu kan akan timbul permasalahan-permasalahan baru, walaupun secara hati nurani saya setuju sih sebenarnya. Setuju, asal satu tepat sasaran. Iya. Tepat sasaran. Yang jadi permasalahan saya, yang saya sebenarnya mumet sih sebenarnya. Mumet. Aturan ada, kok Pak Menteri sebagai yang harusnya menjalankan aturan memberikan angin surga sebenarnya. Yang kalau kita bandingkan itu kontroversi. Di sisi lain aturannya menekan desa untuk melaksanakan peraturan PP 104 dan PMK 190. Di sisi lain Pak Menteri memberikan asumsi lain. Desa boleh kurang dari 40%. Itu pada pidatonya ya. Pada Iya. pidatonya. Walaupun itu tidak peraturan menteri, tapi sekarang sudah terbit PMK 190, seolah-olah emang tidak ada sanksi pidana buat kepala desa atau pejabat desa yang menjalankan aturan tersebut yang dikatakan Pak Menteri tadi. Tapi sanksinya yaitu tadi. Nah, gini. Kekurangan. Gini. Contohnya. Ya. Contohnya kalau saya kepala desa, contoh Iya, ini. iya, betul. Contohnya ini kepala desa. Saya mengacu kepada pidatonya Pak Menteri. Iya, betul. Terkenalah ya saya sanksi oleh sanksi PMK. Iya. Terkena. Pak Menteri bertanggung jawab tidak? Tentu tidak bertanggung jawab. Pak Menteri bertanggung jawab tidak? Asalnya saya harus mendapatkan DD itu 1M. 1M contohnya. Ya. Contoh ini. Karena desa saya mengasumsi pidatonya Pak Menteri, saya kena sanksi. Saya dikasih hanya 60% dari dana desa yang sesuai pagu. Berarti berapa? Hanya 600 juta. 600 juta. Yang 400 juta, siapa yang bertanggung jawab? Pak Menteri bertanggung jawab tidak? Tidak. Misalkan 1000 aja desa, dengan anggaplah supaya gampang menghitung, semuanya itu mempunyai dana desa sesuai pagu di 2022 itu 1M. Dirata-ratakan. Nah, anggaplah Ya. itu 1M. Iya. 1M 1000 desa. Semua mengadopsi kata-kata Pak Menteri. Semua mengadopsi kata-kata Pak Menteri. Ada yang 10%, ada 20%, ada yang 30%, 39%, misalkan asal kurang dari 40%. Karena memang situasi kondisi di desa memang seperti itu. Dan beda-beda mungkin. Mungkin Misalkan. saja nyampe 50%. Enggak gini. Ini kita Ya. persoalannya ini. Otomatis yang 1000 desa itu semuanya hanya mendapatkan 60% dari dana desa. Iya. Kita hitung sanksinya 400 juta kali 1000. Berapa miliar? Seharusnya Pak Menteri bertanggung jawab mengganti. Karena desa melakukan hal seperti itu mengacu kata-kata dia Iya. ketika dia berpidato. Gitu kan? Makanya di video yang lalu saya tegaskan, pidato itu dasar hukum atau bukan? Bukan. Iya. Yang jadi permasalahannya yang pidato itu siapa? Menteri. Kalau saya yang pidato kan tidak ada yang menganggap. Ya, masyarakat jelata. Nah, ini kan yang berpidatonya Pak Menteri. Betul. Seorang figur yang notabene seharusnya menjunjung tinggi peraturan, Betul. Iya. memberikan motivasi. Ini kan buat gaduh. Iya. Betul? Betul. Ya, betul, buat gaduh. Walaupun nanti mungkin intinya tetap, kalau saya pikir desa harus berani bertanggung jawab terkait penggunaan dana desa 2022. Iya. Tetap mengacu kepada PP 104 dan PMK 190 seandainya desa mau aman. Iya. Apapun resikonya. Secara hitung-hitungan, kalau begitu, contoh 1M ya, dana desa itu yang dipergunakan, ya yang disalurkan ke desa itu 1M. Berarti 40%-nya yaitu 400 juta. 400 juta? Nah, desa sudah memverifikasi
calon-calon penerima BLTDD, yaitu mungkin ada sekitar 60 contohnya ya, 60. Kakak 60 Jiwa. kepala keluarga. Ya. belum kakak. Nah, itu yang status ekonominya yang dianggap layak lah mendapatkan BLT, tidak tercover oleh bantuan yang lain, dan itu emang betul-betul orang miskin dan lanjut usia lah yang tidak bisa lagi bekerja. Itu sisanya itu kalau dihitung 60 KPM itu sekitar 230 jutaan lah, kurang lebih ya. Berarti ada sekitar 170 juta ya. Ya, 170 Untuk juta. mencapai 40%. Nah, kita harus mencari lagi. Beban desa itu beratnya di situ. Contoh yang status ekonominya sama, misal yang A mendapatkan bantuan BLT, kita harus ngejar nyampe 40%. Atau bisa lebih juga dari itu, bisa lebih juga, tidak apa-apa. Tapi yang B tidak kebagian. Nah, yang akan menjadi permasalahan di situ, yang menjadi konflik sosial di masyarakat seperti itu, kok dia dapat bantuan, sedangkan status ekonominya itu sama dengan saya katanya gitu. Nah, itu harus ada penyelesaian juga. Nah, untuk menjawab itu, yang bertanggung jawab itu mungkin kepala desa dan perangkat desanya harus menjelaskan, dan itu Gini. sangat sulit. Tadi kan saya simak perkataannya gini, cenderung ke ekonomi. Iya, Cenderung ekonomi. Status Betul, ekonomi. Tetapi saya pernah baca di PMK 190 ayat saya lupa, tapi saya pernah baca bahwa bukan hanya ekonomi loh yang bisa dapat BLTDD. Bukan masalah ekonomi saja gitu. Nah, kan tadi ada dampak. Iya. Dampak COVID. Dampak Yang COVID, namanya pasti. dampak COVID hampir semua kena dampak. Betul. iya, Ada yang terasa dan ada yang tidak terasa kan Betul, gitu. betul. Tetapi kalau kita rasakan kebetulan lingkungan kita adalah lingkungan petani, coba apa yang dirasakan? Satu, pupuk mahal. Jelas. PPKM terjadi, harga turun. Nah, merasakan tidak? PPKM terjadi, harga komoditi lokal itu turun, Bang. Iya, harga jual. iya, Harga jual. Harga turun. jual. Itu dampak bukan? dampak. Tadi dikatakan di PMK 170 bahwa kriteria BLTDD itu yang kena dampak loh. Iya, Apakah itu bisa dipertimbangkan? Seharusnya bisa. harusnya bisa. Bukan hanya yang ekonominya rendah saja. Iya, Ternyata kalau kita ungkap kembali peraturan Menteri Keuangan yang 190 itu, di sana sudah ada. saya setuju dengan itu. Soalnya gini, belum selesai. Satu, pupuk mahal. Iya. Notabene kita petani banyak. Kalau pupuknya mahal, otomatis biaya pengolahan lahan semakin tinggi. Tinggi. Nah, sementara di sisi lain harga jual dari pertanian kan rendah. Iya, rendah. Di situ ada dampak yang harus kita perhatikan. Iya. Bukan hanya ekonomi rendah saja, bukan hanya PHK saja, bukan hanya yang punya penyakit saja, tetapi dampak dari corona itu harus kita buka. Ya. Jangan ditutup-tutupi loh PMK 190-nya. Iya, betul, setuju. Nah, jadi kalau desa bersikukuh sulit, Iya. itu tidak mungkin sulit. Tidak mungkin sulit. Ya, kita lihat data. Berapa kakak yang mayoritasnya petani. Betul tidak? Iya, betul. Ya, kita contohnya di desa ya kita anggaplah sudah tercover ya, yang keluarga Yang tadi yang miskin, yang iya, punya penyakit, yang sudah kena, tercover. Kita lihat PHK gitu kan. kakak petaninya yang masih aktif mungkin. Contoh ada 400 kakak lah. Iya, boleh. 400 kakak. Nah,
untuk menentukan 400 kakak. Nah, di sini setara status ekonominya yang 400 kakak itu berbeda sedikit-sedikit lah mungkin. Ada yang sudah meningkat, mungkin ada yang di bawah atau biasa-biasa saja. Nah, kita contoh ambil tadi 60 kakak. 60 kakak. Nah, untuk nyampe 170 juta itu tinggal berapa kakak lagi? Kurang Ya, lebih kurang lagi 30-nya. 30 kakak ya. 40 kakaan. Kurang lebih 40 kakak lah. Berarti nah, untuk menentukan 40 kakak itu apakah kita harus ya, misalkan ini 40 kakak bagian. Nah, sisanya itu yang 360 kakak tidak kebagian gimana? Kan masih ada yang 60%. Ya, kita habiskan contohnya 60%. Kan minimal 40. Ya, Tetapi tidak ada batas maksimal kan? kalau kita habiskan 60%, ya, habiskanlah dana desa. Contoh semuanya 1M. Berarti kalau dihitung 1M itu kurang lebih 300 kakak ada. Kita hitung. Kita Ya. hitung ya. Ya. Kita hitung 1M. 1M berarti dibagi 300.000. 3.600.000. 3 dibagi 3.600.000. Sekitar 277 kakak. Iya, 277 kakak. Sedangkan sasaran kita yaitu 400 kakak. 460 lah. Contoh sama yang jompo. Ya. Nah, itu solusinya gimana? Nah gini, saya pernah mengikuti sebenarnya. Kan ketika penentuan KPM BLTDD itu kan ada musdes. Iya. Ada musdes kan? Ada musdes. Ada musdes kan? Otomatis di dalam musdes bisa diklarifikasi. Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Iya. Yang membawa usulan kan? Siapa Iya. yang membawa usulan? Masyarakat. Masyarakat atas nama RT. RT yang membawa. Ini loh, dari RT saya ini yang berhak. Di sana sudah ada klarifikasi. RT sudah mengklarifikasi, membandingkan di tiap-tiap wilayah. Iya. Apakah si A, contohnya dengan rankingan saja. Iya. Ranking 1 sampai 10 misalkan. 1 paling rendah, 10 paling kaya misalkan gitu kan. Kita cut saja ketika kuotanya habis. Bisa kan? Bisa, tentu saja bisa. Karena mengapa? Karena yang jadi permasalahan ada ketidak tepat sasaran sebenarnya. Iya. Ketidak tepat sasaran. Yang seharusnya dibantu malah tidak dibantu. Yang seharusnya tidak dibantu malah dapat BLTDD. Itu sebenarnya yang jadi permasalahan di daerah. Iya. Sehingga adanya konflik itu seperti itu. Nah, tadi klasifikasi. Sudah ada klasifikasi bahwa penerima BLTDD, maksudnya itu kalau sudah nyampe tadi kan, kalau kuotanya sudah habis, nah di situ akan tetap menimbulkan masalah. Tetap akan menimbulkan masalah. Oke, gini aja. Kita ambil satu contoh. Ambil satu contoh satu desa saja. Desa kita saja. Iya, iya. Berapa kakak coba? 800. 800 kakak. Berapa yang sudah mendapatkan bantuan? Sekitar 200 lebihan lah. 200 lebihan. Ya. Berapa PNS-nya? PNS-nya sedikit ya. Berapa pensiunannya? Kalau PNS sama pensiun lah ya, dihitung 20-an ada. Ada. Berapa perangkat desanya? 11 orang lah. Berapa BPD-nya? 5 orang. Berapa RT-nya? Nah, ini Berapa RW-nya? ya, ya. Katakan berapa ratus begitu. Nah, itu kan harus dihitung. Iya. Jadi sebelum RT, RW, BPD, LPM, perangkat desa dan lain sebagainya itu buang semua. Iya. Tinggal masyarakat yang tidak mempunyai status. Hanya masyarakat pure aja masyarakat. Iya. Masyarakat pure kalau kita anggap berarti anggap saja 600 kakak saja. Iya. Potong dengan bantuan sosial lain. Gitu kan? Potong dengan bantuan sosial lain.
Sosial yang mana ini? Nah, PKH, BPNT Ya, dan ya. lain sebagainya gitu kan, Ya. masih banyak gitu kan. Itu termasuk prakerja kan? Prakerja itu tidak boleh dibantu, itu dari APBN. Ya, kalau yang mendapat Ada. Ada. Eh, jadi tingkat verifikasinya itu harus jelas. Iya. Kan gini, di dalam PMK yang berhak mendapatkan BLTDD itu orang yang belum atau terputus bantuan sosialnya yang bersumber dari APBD atau APBN. Iya. Prakerja dari APBN, APBD. APBN. APBN. Apakah terputus tidak itu? Nah, itu terputus tidak. Kan itu harus diverifikasi. Iya. Berapa orang desa ini misalkan yang mendapatkan prakerja. Iya. Yang kedua, ada bantuan UMKM. UMKM ada. UMKM itu dari APBD, APBN. BN. APBN. Besar loh. Iya. 2 kali itu. Dua kali hampir 3.600.000-an lah. Betul, Iya. betul. Kalau setahu saya untuk apa tadi itu prakerja itu cuma 1 periode. Nah, itu kan sama. Betul, betul. Masih perlu nggak untuk bantuan BLTDD di tahun 2022? Sebenarnya perlu. Hanya saja harus ada istilahnya studi dulu. Maksud studi di sini kan gini. Corona itu sudah berjalan selama 3 tahun. Ya. Hampir mau 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. Lalu di 3 tahun sekarang, anggap di 2002 kita kaji. Betul. Corona itu masih ada atau tidak? Ya. Penanganannya sudah sampai mana? Nah, Gitu. kan di pemberitaan lokal maupun internasional Ya, maupun nasional kan sekarang sudah mulai menurun kan? Ya. Melandai kan kasusnya. Betul, betul, betul. Nah, kasusnya melandai. Kan usaha pemerintah juga sudah mulai naik sekarang. Gitu kan? Terus yang berikutnya tempat wisata sudah dibuka. Sudah mulai. Mulai dibuka. Iya, iya, sudah mulai. Sebagian. Pasar-pasar sudah dibuka. Oh, jelas itu pasar. Mall sudah dibuka. Oke, Perhotelan sudah dibuka. betul. Di situ kita harus bijak sebenarnya. Otomatis kalau stakeholder atau poin-poin yang saya tadi katakan sudah berjalan secara maksimal atau mulai berjalan, otomatis ekonomi masyarakat sudah mulai jalan kembali. Ya, sudah mulai kembali. Mulai membaik. Nah, lalu pertanyaannya, apakah BLTDD masih penting? Saya kira penting gak penting sebenarnya. Hanya saja yang pernah saya singgung juga, yang jadi permasalahan itu adalah kata minimal sebenarnya. Nah, itu Iya. BLTDD saya setuju adanya BLTDD, tapi jangan ada kata minimal supaya desa bisa menentukan semaksimal mungkin orang-orang Ya, termasuk kriteria yang Iya. berhak mendapatkan. yang betul-betul mendapatkan. Supaya apa? Supaya tidak timbul permasalahan baru. Iya, betul. Itu. Hanya saja dengan lahirnya PP ini, PP 104 dan PMK 190 itu yang menjadi dilema. Betul, betul, betul. Gitu. Itu perlu dikaji ulang. Gitu. Perlu ada pembenahan. Kalau bisa adanya revisi, kalau bisa. Gitu kan? Supaya tidak menimbulkan permasalahan baru. Yang di demo siapa kalau terjadi seperti itu? Yang pertama kali di demo masyarakat itu adalah pemerintah desa. Pemerintah desa. Enggak langsung ke kementerian. Iya. Misalkan ada petani bawa cangkul langsung ke DPR, nggak mungkin. Yang demo sekarang ini kan elit-elit saja sebenarnya. Yang berkuar sekarang, oh BLTDD harus itu kan orang-orang yang menengah ke atas. Yang nantinya saya yakin ketika BLTDD itu disalurkan, orang-orang yang rame di medsos, netizen yang wah kok kenapa kades demo nggak sayang sama rakyat, uang rakyat mau disalurkan kok nggak boleh, emangnya duit rakyat atau duit kades kan gitu. Ketika BLTDD disalurkan, mereka yang pertama kali akan menghujat desa. Betul. Kenapa saya tidak dapat? Kenapa kok tebang pilih? Yang ini dapat, yang ini tidak. Gitu. Padahal orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria itu diam sebenarnya.
Jompo punya HP tidak? Enggak. Rata-rata tidak punya. Iya. Orang miskin punya HP tidak? Jarang. Ngerti Android tidak? Ngerti internet tidak? Ya. Itu yang akan dapat BLTDD. Diam. Sementara yang sekarang berkicau, itu nanti akan berkicau kembali ketika BLTDD disalurkan di 2022. Betul. Itu menurut saya. Jadi perlunya pengkajian ulang terhadap peraturan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, harusnya ada klarifikasi dari pidatonya Pak Menteri. Itu yang segera harus dilakukan. Karena menuai satu kegaduhan baru dari pidato Pak Menteri. Itu menurut saya.